Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Diarika Febriana. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Jangan lupa isi absensi sebelum memulai pembelajaran. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol, dan tetap berprestasi. Oke, sekarang kita akan membahas materi tentang struktur, fungsi, dan dampak dari asap rokok terhadap organ paru-paru yang berkaitan dengan sistem respirasi. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menganalisis struktur organ paru-paru sebagai penyusun sistem respirasi pada manusia. Yang kedua yaitu siswa dapat menganalisis fungsi organ paru-paru sebagai penyusun sistem respirasi pada manusia. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat memerinci dampak asap rokok terhadap struktur paru-paru. Nah, manfaat dari pembelajaran ini yaitu agar siswa dapat mengetahui secara jelas struktur dan fungsi paru-paru dan juga bahaya asap rokok untuk paru-paru sehingga siswa dapat menjaga paru-paru. Oke, yang pertama kita akan membahas struktur paru-paru. Jadi pada manusia itu ada paru-paru sebelah kanan dan paru-paru sebelah kiri. Nah, paru-paru sebelah kanan ini pada orang dewasa seberat 375-600 gram. Sedangkan paru-paru sebelah kiri pada manusia dewasa ini seberat 325-550 gram. Nah, paru-paru sebelah kanan ini terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru sebelah kiri ini terdiri dari 2 lobus, sehingga paru-paru sebelah kanan itu lebih berat karena memiliki 3 lobus. Oke, bagian-bagian paru-paru yang pertama akan kita bahas adalah pleura. Jadi pleura merupakan membran tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru. Nah, lapisan ini mengeluarkan cairan yang disebut pleural fluid. Nah, disebut dengan cairan serous karena berfungsi untuk melumasi bagian dalam rongga paru yang tidak mengiritasi agar tidak mengiritasi paru saat mengembang dan berkontraksi saat bernafas. Oke, bagian yang kedua yang akan kita bahas adalah bronkus. Jadi, bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan sebelum paru-paru. Nah, bronkus ini, bagian ini merupakan saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Bronkus ini mencegah infeksi karena dilapisi oleh berbagai jenis sel, termasuk sel yang berselia dan berlendir. Nah, ini nanti akan menjebak bakteri pembawa penyakit untuk tidak masuk ke dalam paru-paru. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah bronkeolus. Jadi bagian bronkeolus ini merupakan cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Nah, bronkeolus ini berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernafasan berlangsung. Nah, yang keempat adalah alveoli. Alveoli ini merupakan kelompok kecil yang disebut kantong alveolar. Nah, di ujung bronkeolus ini setiap alveoli adalah rongga yang berbentuk cekung yang dikelilingi oleh banyak kapiler. Fungsi dari alveoli ini adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveoli ini kemudian menyerap dari udara yang dibawa bronkeolus dan mengalirkan ke dalam darah. Karbon dioksida adalah produk limbah dari sel-sel tubuh yang mengalir dari darah ke alveoli untuk dihembuskan keluar. Nah, pertukaran gas ini terjadi melalui dinding alveoli dan kapiler yang sangat tipis. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dari paru-paru. Jadi paru-paru adalah organ respirasi yang berhubungan dengan sistem pernafasan. Nah, fungsi dari paru-paru ini adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Fungsi yang kedua yaitu paru-paru ini bertugas untuk memerintah dan mengatur energi vital. Yang ketiga yaitu paru-paru dapat membantu tubuh dalam menjaga keseimbangan kadar asam dengan mengeluarkan karbon dioksida. Yang keempat, paru-paru ini melindungi jantung dan mencegah infeksi. Nah, fungsi selanjutnya yaitu paru-paru dapat mengolah udara yang didapatkan dari atmosfer sehingga bisa cukup baik untuk masuk ke dalam darah.
Nah, untuk mengetahui cara kerja dari paru-paru, saya membuat alat peraga dari sedotan, botol, dan balon. Di mana sedotan ini sebagai batang tenggorokan, balon sebagai paru-paru sebelah kanan dan sebelah kiri, dan balon di bawah ini sebagai diafragma. Cara kerja paru-paru ini yaitu dalam sistem pernafasan manusia, maka akan terjadi proses inspirasi dan ekspirasi. Nah, contohnya itu saat balon ditarik, maka balon akan menggelembung karena terisi udara dari luar. Kondisi ini terjadi karena tekanan udara dari botol berkurang. Sedangkan kebalikannya, udara di luar botol ini bertambah sehingga udara di dalam botol akan mengalir ke dalam balon. Nah, balon ini merupakan paru-paru. Nah, di mana ini merupakan proses inspirasi. Selanjutnya yaitu proses ekspirasi. Proses ekspirasi ini terjadi yaitu dalam keadaan balon dalam botol ini saat membran karet itu dikembalikan. Nah, ini saat membran balon ini dikembalikan, maka balon ini akan mengecil. Nah, karena tekanan dalam botol ini lebih besar dan tekanan luar botol ini mengecil, sehingga udara dalam balon ini berada dalam botol sehingga mengeluarkan udara keluar yang membuatnya mengempis. Nah, proses ini adalah proses ekspirasi. Nah, selanjutnya yaitu dampak asap rokok bagi organ paru-paru yang diilustrasikan pada gambar berikut, yaitu menggunakan botol dan dilubangi tutup botol yang kemudian diisi dengan rokok, yang kemudian di mana asap rokok tersebut mengumpul di dalam paru-paru, dan di dalam paru-paru tersebut akan terdapat berkas atau akan ditempeli dengan zat-zat berbahaya dari rokok tersebut. Rokok itu mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia seperti nikotin, karbon monoksida, dan tar. Nah, bagaimana rokok dapat merusak paru-paru? Jadi, saluran pernafasan itu menghasilkan lendir untuk menjaga kelembapan sekaligus menyaring kotoran yang masuk ketika menarik nafas. Nah, merokok itu dapat menyebabkan organ paru-paru ini tidak berfungsi dengan benar karena zat kimia di dalam rokok ini dapat merangsang sel-sel membran penghasil lendir menjadi lebih produktif. Nah, akibatnya lendir yang dihasilkan lebih produktif ini akan mengakibatkan jumlah lendir ini akan semakin banyak, yang kemudian membuat lapisan tebal mengelilingi paru-paru. Nah, paru-paru ini tidak dapat membersihkan lendir tersebut sehingga menimbulkan penyumbatan. Nah, tubuh ini akan mengeluarkan ekstrak lendir dari tubuh itu melalui batuk. Nah, bagi perokok biasanya itu sering batuk. Nah, itu dimana tubuh itu mengeluarkan ekstrak lendir. Selain merangsang produksi lendir lebih banyak, rokok itu dapat membuat paru-paru itu mengalami penuaan dini. Nah, maksud dari penuaan dini pada paru-paru ini yaitu akan berkurangnya fungsi dan paru-paru ini akan cepat lelah atau cepat rusak karena sebatang rokok ini bisa memperlambat gerakan silia, yaitu rambut halus pada sel yang membersihkan paru-paru. Hal ini akan membuat semua kotoran yang harusnya dibersihkan dan dikeluarkan justru akan menumpuk di dalam paru-paru, sehingga paru-paru perokok ini warnanya itu lebih hitam daripada paru-paru normal. Nah, tentang dampak asap rokok bagi organ paru-paru, kalian harus rajin membaca literatur lebih banyak dan jangan lupa kerjakan tugas. Mengakhiri pembelajaran pada hari ini, inilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin, dan jangan lupa untuk merefleksikan dan merangkum materi. Sekian pembelajaran struktur, fungsi, dan dampak dari asap rokok terhadap organ paru-paru yang berkaitan dengan sistem respirasi. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.